Kita lanjut lagi part 2 ini. Yaitu maaf ada foto Shirahoshi di situ. Kita lanjutkan part 2, kata-kata motivasi buat anak kuliah yang sedang berjuang. Oke, langsung saja pertama. Oke, bacanya, jangan berhenti hanya karena kamu dianggap berbeda. Jangan berhenti hanya karena perjalananmu berseberangan dengan kebanyakan orang. Nah, ini kebanyakan orang sukses itu saya nggak tahu ya, pola pikirnya mereka itu berbeda banget sama orang yang biasa-biasa aja. Jadi pikiran mereka tuh maju ke depan gitu loh. Jadi buat kita semua, pokoknya jangan berhenti ya, pokoknya fokus aja sama impian kita. Hanya karena kita berbeda kan, itu malah bagus, kayak gitu malah unik. Terusin aja, omongan orang gak usah peduliin, cukup diam dan buktikan. Nah, itu bagus tuh. Lanjut ya. Wah, ini dari pendiri Apple nih ya. Kata-kata dia nih, tetaplah merasa bodoh agar terus belajar, dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha. Ya, ini penting banget. Karena apa? Karena orang itu selalu menganggap dirinya tuh paling hebat. Padahal mereka tuh nggak tahu kalau di atas langit masih ada langit. Ya udah sifat alami manusia sih. Dia anggap dirinya kan paling hebat gitu kan. Padahal dia nggak tahu di dunia ini ada lagi yang lebih hebat dari dia gitu kan. Makanya tetaplah merasa bodoh agar kita terus belajar. Orang pintar aja masih belajar kok. Masih kita yang bodoh, sok-sokan nggak mau belajar lagi, ya nggak? Oke, lanjut. Ya, ini kata-kata dari Michael Angelo. Bahaya terbesar bagi banyak manusia bukanlah target kita terlalu tinggi dan kita gagal meraihnya, tapi terlalu rendah dan kita berhasil meraihnya. Ini maksudnya kayak gimana? Impian yang dicapai dengan sangat mudah itu gimana ya? Impian yang nggak besar gitu, nggak tinggi gitu. Jadi bukan mimpi yang tinggi gitu loh. Maksudnya mimpi kita yang besar tuh apa gitu. Kalau mimpi yang kecil-kecil itu kan bisa tercapai, kayak misalnya peringkat 1 lah ya. Nah, itu kan hanya sebagian dari mimpi kecil kan. Itu terlalu rendah gitu dan kita berhasil meraihnya gitu. Kita peringkat 1 atau apa gitu kan. Ya begitulah. Lanjut ya. Nah, ini bapak yang berkata ini, walaupun biaya kuliahmu besar, tapi nanti pas kerja gajimu kecil, itu tidak masalah. Bapak kuliahkan kamu bukan untuk jadi orang kaya, tapi agar kamu jadi orang berguna. Nah, ini nih, mindset mahasiswa itu harus diubah. Kita itu lulus itu bukan untuk cari kerja seharusnya, tapi untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu, agar menciptakan lebih luas lagi lapangan pekerjaan. Tapi mindset mahasiswa itu salah gitu. Saya baca di grup-grup Facebook, di loker-loker itu banyak banget yang ngeluh karena nggak diterima pekerjaan. Ya, gimana ya ngomongnya? Kan kenapa nggak buka usaha aja sendiri gitu? Kita buka usaha, kita sendiri yang jadi bosnya. Terus ada yang bilang katanya, kalau bangun usaha butuh modal. Woi, zaman sekarang bisa bangun usaha tanpa modal gitu kan? Nggak harus tanpa modal gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi ingat-ingat ya, hidup ini jangan disia-siakan. Jadilah orang yang berguna. Oke, kita lanjut ya. Oke, sahabatku, hidup itu bukan semata-mata untuk menunjukkan siapa yang paling penting, siapa yang paling berperan, atau siapa yang paling hebat. Tapi sederhana saja, siapa yang paling bermanfaat bagi yang lain. Nah, ini seperti slide, ini seperti quote, ini seperti kata-kata motivasi tadi sebelumnya. Jadi intinya tuh sederhana aja gitu, siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu.
percuma aja kan kalau pintar, ilmunya tinggi gitu kan, tapi nggak bermanfaat bagi orang lain, itu sama aja bohong, ilmunya nggak kepake bro. Lanjut ya. Ini hanya karena kamu gagal sekali bukan berarti kamu akan gagal terus menerus. Nih, ini terutama buat orang yang suka menyerah-nyerah nih, yang baru mulai satu dua kali langsung aduh aku gak mau, aduh aku gak mau, aduh aku gak bisa. Baca ini langsung kamu nggak patah semangat lagi. Hanya karena kamu gagal sekali bukan berarti kamu akan gagal terus menerus. Ingat, penemu penemu bola lampu dia gagal sampai berapa ribu kali, bayangkan. Kalau gagal coba terus, pasti nanti berhasil kok, santai aja. Kerja keras itu pasti akan dibayar dengan hasil yang memuaskan gitu loh. Ingat-ingat aja ya kata-kata ini. Gak akan menyerah kalian. Lanjut. Ini enggak ya? Nah ini. Ini dari Bapak Presiden kita yang ketiga. Kunci keberhasilan. Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten. Itu adalah kunci keberhasilan sebenarnya. Ya emang bener sih. Kadang kita itu kurang menekuni suatu bidang, atau kita kurang konsisten gitu kan. Barusan mau menekuni satu bidang, lihat bidang lain, aduh aku mau fokus bidang itulah. Padahal yang satu ini belum expert gitu kan. Ya jadinya gitu-gitu aja gitu. Kita nggak bisa mengasah, kita nggak bisa konsisten dari 0 sampai 90, 0 sampai 100 gitu. Jadi ini kata-kata bijak dari presiden kita yang ketiga. Intinya tuh konsisten. Kalau ingin berhasil, kunci keberhasilan tuh konsisten. Ingat. Oke lanjut ya. Nah ini, jika kamu punya impian, perjuangkan impianmu. Kata-kata yang simple tapi sangat bermakna gitu kan. Semua orang pasti punya impian gitu, dan impian terus diperjuangkan gitu. Sebesar apapun atau sekecil apapun terus diperjuangkan, karena kita itu hidup pasti ada tujuan gitu. Apa yang harus kita raih gitu kan. Oke lanjut. Nih. Oh ini udah terakhir. Hambatan tidak bisa menghentikan Anda, masalah tidak bisa menghentikan Anda, orang lain tidak bisa menghentikan Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan Anda. Ya benar sekali, ini termasuk diri aku sendiri juga. Yang misalkan kita yang diri kita sendiri yang memutuskan mau maju apa enggak. Kalau cuma di sini aja, stuck di sini, maksudnya istilahnya kayak katak dalam tempurung. Oke, kayak gitu aja. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Yang bisa menghentikan kita ya hanya kita sendiri gitu. Jadi mau hambatan, mau salah, mau orang lain itu nggak bisa menghentikan kita. Hanya dalam diri kita sendiri yang bisa menghentikan kita. Kalau mau maju maju, mundur mundur. Ya, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.